apalagi kita sebagai orang beriman, bahwa tanggung jawab membangun nation state itu adalah bukan cuma tanggung jawab nasional kewarganegaraan kita, tapi itu juga tanggung jawab iman kita. Ketika dia jadi, yang dia pikirin adalah gimana balikin modal, kan gitu kan, bahkan supaya dapat untung, ya karena ini kan transaksional kan, saya sudah keluarkan ongkos segini ya harus untung dong, gitu. Sehingga saya dengar-dengar misalnya dalam pilkada itu gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan, kalau terjadi perkosaan tetap hak asasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu silahkan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak ada gunanya gereja. Pemirsa channel Maban, kita kembali dalam obrolan inspiratif kali ini bersama dengan Pendeta Hariman Patiana Kota. Kita akan tetap ngobrol tentang ide-ide kebangsaan dan kekristenan di channel ini ya Pak Min. Ini satu pertanyaan dari teman-teman Gen Z juga nih Pak Min. Ini kita sebentar lagi akan menjelang pilkada, pemilu kepala daerah ya. Dan kebanyakan katanya nggak kenal sih sama calonnya yang mana gitu ya. Nggak tahu juga calonnya ngapain gitu. Pertanyaannya kalau kita nggak tahu gitu, kita harus gimana ini? Apakah kita akan menurunkan ekspektasi karena kita punya pemimpin yang baik atau kita memilih untuk apa ya? Akan cap-cip-cup gitu ya milih gitu, atau malah nggak usah memilih atau gimana? Kalau menurut Pak Pendeta sekarang di tengah, sekarang kan ramai sekali ya pilkada, kita di Jawa Barat dan di Kota Bandung dan di beberapa kabupaten kota juga akan pilkada langsung November ini gitu. Nah, Pak Pen gimana ngelihatnya kalau ini? Oke, para teman semua, Bang Ido, terima kasih kembali bincang-bincang di channel yang keren ini ya. Kita terus mau menghidupi semangatnya Nababan, ya, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kalau ada calon yang kita nggak kenal, gimana kan gitu ya, tadi kurang lebih pertanyaannya gitu. Harus kenalan dong. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau nggak kenal ya kan kita harus kenalan gitu ya. Artinya apa? Artinya sebagai masyarakat ya, kita kan juga nggak mau milih kucing dalam karung. Betul. Ya, tapi kita mau tahu siapa yang nanti akan memimpin dan melayani kita. Nah, penting banget untuk kita melihat rekam jejak. Betul. Ya, penting banget untuk kita mengenali visi misi dari orang-orang yang dicalonkan ya, atau mencalonkan diri. Penting untuk kita juga melihat karakter mereka itu kayak apa gitu ya. Ini suka nggak suka, mau nggak mau, dalam konteks hari ini kita harus lakukan itu. Nah, yang kedua, apakah ekspektasi kita boleh kita turunkan? Oh, jangan. Ya, ekspektasi harus tinggi. Ya, kalau Soekarno dulu bilang kan, taruh cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh ya nggak apa-apa, jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Memang kalau ekspektasi tinggi tidak terjadi, ya kekecewaannya juga akan besar gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebagai masyarakat, sebagai warga bangsa, apalagi kita sebagai orang beriman, bahwa tanggung jawab membangun nation state itu adalah bukan cuma tanggung jawab nasional kewarganegaraan kita, tapi itu juga tanggung jawab iman kita. Jadi ekspektasi kita untuk mereka harus tetap tinggi, ya. Kita bahkan dengan ekspektasi tinggi itu artinya apa? Kita mau menjadi kontrol untuk proses pilkada nanti dan juga pasca pilkada. Setelah mereka ini terpilih, ya kita tagih janjinya. Bahkan kita dorong supaya mereka ini harus berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Menjadi pelayan masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Ekspektasi ini nggak boleh kita turunkan, ya, nggak boleh kita turunkan. Bahwa hari ini memang ada catatan-catatan yang harus kita berikan dalam proses-proses demokrasi yang sedang berlangsung. Catatan itu kita garis birukan, ya, kita bikin tebal ya, supaya ini menjadi concern untuk semua, concern pemerintah, ya, concern lembaga-lembaga negara, ya, penyelenggara pemilu, tapi juga catatan penting untuk kita masyarakat. So
ekspektasi harus tetap kita berikan. Ya. Nah, itu kadang-kadang dari gini Pak, beberapa teman-teman pasti mencoba kritis ya, akan menggali rekam jejak seperti yang Pak Pendeta katakan, terus ngelihat gitu. Tapi kok kayaknya nggak ada yang bisa gitu di antara semua ini, kok kayaknya sama-sama aja 11-12 gitu. Dan kita harusnya ngeh juga ya bahwa ternyata proses demokrasi kita selama ini tidak menghasilkan orang-orang yang terbaik yang maju gitu ya. Karena mungkin biaya politik, karena apa segala macam, atau struktur partai kita atau seperti apa. Jadi akhirnya itu jadi satu hal yang mungkin bagi sebagian orang jadi apatis atau tidak, ini ya udahlah sama-sama aja itu juga yang maju gitu kan. Nah, itu catatan kita untuk partai-partai politik di Indonesia. Gitu ya. Partai politik itu kan ibarat dapur. Dia yang memasak, dan kemudian kalau dihidangkan, oh ini nasi goreng atau soto atau apa yang enak untuk disantap oleh masyarakat. Ya. Soalnya adalah hari ini partai politik kita itu sangat transaksional, gitu ya. Jadi saya lihat nyaris semua partai, termasuk partai-partai yang konon katanya sangat ideologis, gitu. Tapi pragmatis semua. Oh ini marhainis, oh ini kami agamis. Tapi praktiknya itu pragmatis semua. Yang dicari itu hanya kekuasaan. Tapi kan soalnya kekuasaan itu untuk apa? Nah ini yang tidak dipertimbangkan dengan masak gitu. Hanya supaya dapat kursi kekuasaan. Nah karena itu yang didorong siapa? Orang yang punya popularitas, ya. Bukan orang yang selama ini memperlihatkan pemikiran yang baik, dedikasi yang bagus ya untuk membangun masyarakat. Tapi ya artis lah yang diambil. Bukan berarti artis juga jelek, enggak juga gitu ya. Tapi selama ini kan artis kan nggak punya kepedulian di situ gitu. YouTuber misalnya ya, mereka kan nggak punya concern di situ, hanya karena dia punya followernya banyak gitu ya, dia terkenal gitu ya, lalu kemudian dicalonkan oleh partai politik. Yang kedua, memang kalau yang saya lihat ini ujung-ujungnya hepeng memang ya, kata kita, ujung-ujungnya memang uang. Jadi siapa yang beruang, siapa yang punya duit, nah dia ini yang harus dicalonkan. Karena apa? Karena ongkos politik di negara kita ini kan tinggi sekali ya. Betul. Ongkos politiknya tinggi ya, dan kemudian yang bisa untuk dicalonkan ya orang-orang berduit. Nah sekarang kita kan melihat ya fenomena ya penguasa dan pengusaha ya, ini bercinta dengan hebat dalam proses demokrasi kita ya. Mereka melakukan senggama politik yang pada akhirnya melahirkan politiknya bukan politik kerakyatan, politiknya bukan politik untuk keadilan masyarakat ya, tapi politiknya untuk bagi-bagi proyek ya, bagi-bagi proyek. Ini yang nyata gitu ya. Akhirnya para pengusaha itu kan juga jadi pemodal gitu ya. Mereka yang kemudian mengeluarkan ongkos ya, di beberapa daerah itu kan banyak kan. Yang terjadi adalah calon-calon kepala daerah ini dibiayai oleh pengusaha. Nah, ini politik rente yang sedang dipraktekkan di negara kita, sehingga demokrasi kita itu nggak maju. Harusnya sejak tahun 97-98 masyarakat bergerak, lalu terjadi reformasi. Kita berharap kan demokrasi kita itu bisa berpindah dari yang prosedural menjadi demokrasi yang substantif ya. Tapi sampai hari ini cara berpikir parpol itu memang masih sangat prosedural, sangat pragmatis. Itu masalah kita. Jadi memang di kesempatan ini saya juga ingin katakan itu untuk partai-partai politik. Jangan ideologi itu hanya jadi slogan. Jangan ideologi itu hanya jadi pemanis. Harusnya ideologi itu menjadi roh dari partai. Dan itu terimplementasi di mana? Dalam proses perekrutan, dalam proses kaderisasi. Sehingga kalau dalam pilkada ini misalnya atau dalam pemilu yang disodorkan itu putra-putri terbaik yang siap untuk melayani masyarakat. Nah, partai-partai politik harusnya demikian, gitu.
Ya, jadi memang karena sudah ini ya, jadi sangat sistemik tadi ya. Tapi satu hal yang kita perlu ingat tadi Pak Ben ingatkan, kita jangan sampai menurunkan ekspektasi kita ya. Tetap harus berharap itu bahwa ya pemimpin kita harusnya melayani rakyat ya, bukan melayani kekuasaan, bukan melayani hanya orang-orang tertentu gitu ya. Dan benernya harusnya proses demokrasi kita jadi benar-benar substantif karena adu gagasan yang menarik, karena adu kompetensi gitu ya. Itu yang sebenarnya kita kangen dari dulu sebenarnya, tapi memang ya masih agak jauh ya Pak Ben gitu. Realitas buruk rupa tadi kita sadari, iya. buruk rupa demokrasi kita, buruk rupa partai politik kita itu kita sadari. Tapi kesadaran itu harus mendorong kita untuk jangan bosan, jangan lelah. Ya. Karena kalau kita bosan, kalau kita lelah, oh udah Makin semuanya dibajak, ya, semuanya diambil alih, ya. Lalu akhirnya, ya kita kan nggak ingin negara kita itu jadi seperti Arab Spring ya. Kita kan nggak ingin bahwa negara kita ini akan sama dengan Uni Soviet misalnya ya. Kita ingin supaya negara besar seperti Indonesia dengan kekayaan budaya, kekayaan alam ini betul-betul menjadi negara kesatuan yang adil dan sejahtera, yang makmur. Dan karena itu kita sebagai warga negara, kita sebagai lembaga apapun ya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan ya, mari kita dorong ya. Jangan lelah mencintai Indonesia itu berarti jangan lelah mendorong untuk penguatan demokrasi di bangsa kita. Karena ya kita bisa ngeliat kan itu kan politik elektoral ya yang sangat musiman ini sekali, dan itu orientasinya kekuasaan gitu. Kita juga punya birokrasi sebenarnya yang entah menopang entah tidak atau sangat statis gitu ya. Tapi tadi Pak Ben mengingatkan suara-suara kerakyatan tadi ya lewat lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, pendidikan dan macam-macam itu harusnya tetap lantang ya. Jangan malah terbeli oleh malah lalu kita senyum-senyum dengan ini kan politik kita ini politik dinasti sekarang kuat, politik uang itu. Lalu karena wakil presiden yang akan datang ini saya nggak tahu jadi dilantik atau enggak ya, tapi karena dia muda begitu ya. Lalu sekarang kita ngelihat ya di mana-mana itu pokoknya wali kota, bupati yang penting muda gitu ya. Asal muda gitu ya. Kan bukan soal tua atau muda. Kita bersyukur bahwa kalau ada orang muda ini berarti proses regenerasi kita dalam demokrasi dan politik itu bagus. Tapi kalau asal muda, apalagi ini titipan, nah itu kan repot gitu ya. Titipan dari orang-orang tertentu misalnya gitu kan. Ini kan repot, berarti kualitas demokrasi kita itu akan jadi bobrok. Nah di situ saya kira peran kita semua, jangan asal lihat ini tua atau muda, apalagi ganteng kasep atau enggak gitu ya. Tapi kita lihat rekam jejaknya, sekali lagi kita lihat gagasannya ya, track recordnya kita lihat, karakternya kita lihat. Jangan sampai ya anak-anak muda ini hanya jadi semacam, maaf ya saya juga masih muda gitu, tapi bukan jangan sampai hanya jadi titipan nanti jadi boneka gitu ya. Itu yang kita tidak mau. Ya, kita tidak inginkan itu. Dan suara itu harusnya tetap dikumandangkan sama kelompok masyarakat ya gitu ya. Jadi jangan sampai terbeli gitu ya. Walaupun pasti godaannya penguasa juga pengen gitu Pak. Pasti membeli suara kelompok agama, membeli suara kelompok di isu-isu tertentu gitu. Itu problemnya kita itu. Demokrasi kita jadi demokrasi yang sangat transaksional. Demokrasi kita itu ditakar dengan seberapa banyak uang yang bisa kita berikan gitu. Dan ini buruk rupa ini bisa terjadi karena kepentingan-kepentingan pragmatis itu saling berkelin dan saling memanfaatkan gitu ya. Partai datang ya, pengusaha dan penguasa datang dengan saya mau membeli masyarakat gitu ya, suaranya. Masyarakat juga kemudian jangan jadi orang-orang murahan, jangan jadi orang-orang gampangan gitu ya. Tapi ya karena kita lihat ternyata kemiskinan masih kuat ya. Pendidikan di negara ini juga masih sangat rendah ya. Para pemilih kita dari latar belakang ekonomi dan pendidikan
yang mungkin juga masih kurang. Kalau ada yang datang kasih duit kan, ya udah senang, ambil aja lah gitu ya. Ada yang agak-agak cerdik dikit, ya udah ambil uangnya tapi nggak perlu pilih orangnya gitu. Tapi kan itu cacat secara moral, gitu ya. Cacat secara moral. Dan kita kemudian menciptakan iklim di mana politik uang itu menjadi langgeng. Gitu. Dan makin mahal akhirnya dan biaya. makin mahal ongkos politiknya. Ketika dia jadi, yang dia pikirin adalah gimana balikin modal, kan gitu kan. Bahkan supaya dapat untung ya, karena ini kan transaksional kan. Saya sudah keluarkan ongkos segini ya harus untung dong gitu. Sehingga saya dengar-dengar misalnya dalam pilkada itu di salah satu kabupaten itu misalnya 66 miliar. Gitu besar sekali. Ada yang bisa sampai 80 miliar ya. Itu belum tentu jadi. Itu belum tentu jadi, belum tentu menang gitu. Ya ini kan demokrasi model apa yang kita akan, kualitas demokrasi apa yang akan kita hasilkan kalau misalnya proses-proses yang kita jalani ini sangat transaksional, berorientasi kepada uang. Ini yang saya kira kita mesti lantang menolak itu. Ya. Politik yang transaksional, politik uang, politik dinasti. Ya. Saya kira kita perlu menolak itu. Wah, ini seruan yang sangat relevan sebenarnya, karena sebentar lagi kita akan menggunakan hak pilih kita, Pak Ben, untuk hal-hal tersebut. Itu adalah sesuatu yang kita perlu ingatkan terus ya. Tadi yang pertama, jangan turunkan ekspektasi kita. Kita tetap harus berharap pemimpin kita adalah orang yang melayani rakyat dan semua kepentingan-kepentingan rakyat dan untuk semua gitu ya. Terus kedua tadi, ya kita harus berani menolak ya, menolak politik-politik transaksional tadi. Dan yang ketiga, sebagai lembaga keagamaan, sebagai kelompok masyarakat, sebagai pendidikan dan macam-macam, kita tetap harus tidak terbeli ya harusnya ya. Jangan mau untuk membiarkan gitu. 100-200 ribu dibagi 5 tahun itu kan cuma berapa rupiah ya gitu. Itu sesuatu yang saya kira sangat sayang sekali kalau suara kita hanya dihabiskan untuk ke sana gitu. Dan tadi ya, kalaupun belum dapat calon yang paling baik di antara sekarang, kita bisa tidak menurunkan prestasi. Yang pertama tetap memilih, yang kedua nanti tetap mengontrol pemerintah setelahnya. Karena masalah demokrasi bukan cuma setahun atau sekali gitu ya, tapi karena 5 tahun ke depan 1% terus-menerus kita hidupi gitu, Pak Ben. Ya. Lihatlah yang kurang buruk di antara calon-calon yang paling buruk ya. Ini prinsip minus malum ya. Tapi sekaligus juga kita mencegah supaya yang pernah Romo Magnis bilang, jangan orang jahat lagi yang berkuasa. Itu ya. Jangan orang jahat lagi yang berkuasa, gitu ya. Lalu kemudian lakukan terus fungsi kontrol. Ya, selama nanti telah terpilih dan seterusnya, nanti kita tetap bisa berpartisipasi sebagai kelompok masyarakat yang kritis. Terima kasih Pak Pendeta Hariman untuk obrolannya. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi dan mendengar di sini. Boleh sampaikan juga pendapat teman-teman di kolom komentar nanti terkait proses pilkada yang akan segera kita hadapi di November nanti. Sampai jumpa teman-teman semua. Dah.